Abdul Zainal Asri Bitrane Masran bin Samsudi bin Hatta Siti Daryatul binti Marto Yasmo Hatta Sitawati binti Haji Muhammad Qasim Musurihim Musurihim Ana Allah yataghashahum birahman wa maghfirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin jami'an wa hadatul habib Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Masih halaman 3 baris dari bawah. Wahadhi awal aqabah yang dalam kurung ya. Wahadhi awal aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala fahadhi awal aqabah istaqbalathu في طريق العبادة وهي عقبة العلم والمعرفة ليكون من الأمر على بصيرة فيأخذ في قطعها من غير بد بحسن النظر في الدلائل ووفور التأمل والتعلم والسؤال من علماء الآخرة أدلة الطريق سروج الأمة وقادة الأئمة والاستقامة منهم استفادة والاستفادة منهم واستهداء الدعاء الصالح منهم للتوفيق والإعانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحانه فيحصل له علم اليقين بالغيب وهو أن له إلها واحدا لا شريك له هو الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم وأنه كلفه بشكره وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه وحذره الكفر وذنوب المعاصي وحكم له بثواب الخالد إن أطاعه وبالعقاب الخالد إن عصاه وتولى عنه فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والإقبال على العبادة لهذا سيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعد أن جهله ولكنه لا يدري كيف يعبده وماذا يلزمه في خدمته بظاهره وباطنه فبعد حول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا فلما استكمل العلم والمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل بها فنظر فإذا هو صاحب جنايات وذنوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya fahadi awwalu aqabah. Ini kata Imam Ghazali, inilah dia tahapan pertama. Istaqbalathu yang menghadap yang di hadapannya, yang berhadapan dengannya. Jadi ada tahapan pertama yang akan menghadapi kita fitoriqil ibadah, dalam jalan ibadah. Ketika kita mau menempuh jalan ibadah namanya, itu kita akan menemukan di jalan tersebut tahapan pertama adalah tahapan ini. Jadi karena kita menempuh jalan ini kan kita akan mendapatkan rintangan. Kalau kita mau ke jalan itu ada ini, ada lubang, ada ini, segala macam itu ya, rintangan itu sampai dia mulus. Maka ini katanya inilah tahapan pertama yang akan kita lalui di jalan ini. Seorang yang ibadah pasti akan menemukan tahapan ini. Wahya aqabatul ilmi wal ma'rifah. Tahapan ini namanya tahapan ilmu dan ma'rifah. Tahapan ilmu dan ma'rifah. Tidak bisa orang jalan ibadah lompat. Tidak lewat tahapan ini, nggak bisa. Orang jalan ibadah
pasti akan ketemu pertama kalinya ini, ilmu sama ma'rifah. Jadi kalau orang ibadah tanpa ilmu, tanpa ma'rifah, ma'rifah kenal sama Allah, siapa yang dia sembah kalau dia nggak kenal Allah? Terus ilmu, apa dasarnya ibadahnya kalau dia tidak punya ilmu? Jadi nggak bisa orang, oh anak ibadah, ahli ibadah, suluk segala macam ibadah, tapi nggak ada ilmu, nggak ada, nah, itu berarti dia tidak berjalan, dia itu ya tidak berjalan, belum jalan itu ya, belum jalan. Jadi orang yang ibadah mesti dia melalui ilmu sama ma'rifat dulu, punya ilmu, punya ma'rifat, baru dia boleh meneruskan perjalanan. Kalau enggak dia mandek di situ aja, jalan di tempat, belum kesannya jalan, belum jalan, ibadah nggak diterima ya kalau tanpa ilmu kan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, semua orang yang tanpa ilmu beramal, beribadah, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya akan ditolak sama Allah, tidak diterima. Orang walaupun cocok sama ilmu, artinya ibadahnya itu cocok sesuai dengan ilmu, sebenarnya cuma dia nggak punya ilmu, kebetulan cocok, nggak diterima. Mesti ilmu dulu, baru ibadah. Makanya begitu besarnya pahala majelis ilmu, karena itulah, karena ilmu, karena ibadah tidak berdasarkan, tidak dilandasi sama ilmu, tidak diterima. Berarti segitu besarnya pengaruh ilmu sehingga majelis ilmu ini luar biasa nilainya. Allah ibadah sunnah ya, ibadah fardu sehingga ibadah sunnah, ibadah sholat sunnah rakaat 1000 rakaat kalah dengan satu kali duduk di majelis ilmu. Pahala sunnah, rakaat sholat sunnah rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat itu dengan kita duduk setengah jam itu bisa kalah pahalanya. Bisa kalah pahalanya ya. Padahal setengah jam nggak mungkin orang bisa sholat 1000 rakaat. Jadi sebentar aja duduk istiqomah, tapi terus itu berarti bisa mengalahkan 1000 rakaat ya, dengan waktu yang singkat. Karena ini memang tahapan pertama, ya aqobatul, namanya aqobatul ilmi wal ma'rifah, namanya aqobah tahapan ilmu dan ma'rifat. Liyakuna, dia mesti melampaui tahapan ini supaya minal amri ala basirah, supaya dia dalam urusan ibadah ini dia terang ala basirah. Dia berjalan itu terang. Kan kalau gelap jalan susah, kandung mulu. Ini dia terang, dia punya cahaya. Ilmu kan cahaya. Cahaya nggak diberikan kepada orang yang pendosa. Orang yang pendosa, yang dosa mulu, dia nggak tobat, nggak diberikan cahaya sama orang. Tapi kalau orang yang dia tobat akan dikasih cahaya. Kalau cahaya itu terus dia tumpuk, dia terus dia kumpulkan, artinya tidak kembali pendosa lagi. Lama-lama cahaya itu penuh di dia. Kalau sudah penuh di dia, ntar luber. Kalau udah luber, keluarlah dari dia hikmah, ya, air bersih, ya, ilmu-ilmu yang di luar dugaan, min ladun, ya, ilmu yang pemahaman yang bersih. Air bersih, dia udah bersih, airnya udah yang keluar bersih semua. Cuma kalau dia masih kotor, diluberin ya kotoran yang keluar, ya kan? Dari mana ketahuan itu? Dari kalam-kalamnya, dari ucapan-ucapannya akan keluarlah. Kalau hati, mana bisa kita tahu isi hati orang? Barulah keluar dari ucapan-ucapannya itu yang menandakan ke dalam hatinya, ya kan? Nah, kalau hatinya bersih, akan keluarlah kalam-kalam yang bersih, gitu kan? Maka supaya terang katanya, ilmu dan ma'rifat itu kita mesti miliki dalam tahapan ibadah ini, supaya kita berjalan ini mesti biar terang. Kan kita mau berjalan ini mesti kita punya. Fa ya'khudh bi qat'iha, maka mau tidak mau dia mesti melampaui, menuntaskan, tidak bisa dia lompat. Jadi pas lewat ini mesti dituntaskan, ya'khudh bi qat'iha, dia mesti menuntaskan tahapan ini sampai kelar, baru dia beranjak lagi. Jangan dia lewatin, jangan di skip ya kan, kalau itu zaman sekarang jangan di skip.
Jangan, karena dia perlu ambil dia kalau dari tuntas dapat cahayanya, dia bisa berjalan lagi. Kalau dia skip gelap, nggak bisa jalan lagi. Jadi dia mesti ya'khudh bi qat'iha, maka dia mesti dia menuntaskan. Oh, apa sih yang mesti dilakukan dalam tahapan ini gitu kan? Min ghairi buddin, mau tidak mau. Min ghairi buddin mau tidak mau. Jadi dia mesti menuntaskan tahapan ini, finish, baru dia lewat. Ini apa namanya di apa tuh ya? Di level ini finish, baru dia level yang berikutnya. Jangan dia lewatin. Ya, bihusnin nadhari bidala ini. Maka dengan cara apa yang menuntaskan tahapan ini? Bihusnin nadhari, dengan sebaik-baiknya berpikir. Nadhari sini berpikir. Jadi dia gunakan pikirannya. Caranya menuntaskan tahapan ilmu sama ma'rifat adalah dengan cara kita berpikir. Berpikir dalam apa? Fidala ini, dalam dalil-dalil, tanda-tanda. Allah kasih tanda-tanda. Ya, kita lihat itu tanda-tanda tersebut, kita gunakan pikiran kita, maka timbullah ya tanda-tanda ada. Pikiran kita gunakan, maka timbullah ilmu, yakin tadi. Allah kasih tanda, kita sambut dengan kita punya pikiran kita sambut, kita berpikir, maka akan timbullah di diri kita keyakinan. Ya kan? Fidala ini wawufuri ta'amul, cuman tidak hanya bisa dengan sekedar berpikir, dengan wufur, dengan sebenar-benarnya berpikir. Artinya berpikir lagi lebih dalam. Jadi tanda-tanda banyak sekali. Jadi kita perlu berpikirnya lebih dalam. Ta'amul, wa ta'allum, belajar. Bukan hanya nggak bisa juga ya tanpa belajar. Berpikir aja, ada juga berpikir. Menurut saya sih nggak bisa, menurut saya di sekarang ilmu nggak bisa menurut saya. Kalau kayak apa sih hukumnya? Kayaknya sih menurut saya hukumnya nggak bisa. Kita hukum nggak bisa menurut saya. Semua orang ada menurutnya itu. Nggak bisa. Kita mesti berlandaskan belajar. Jadi nggak bisa semuanya bebas gitu, nggak bisa. Mesti ada relnya. Kita kata siapa begini? Kata ulama. Ulama kata siapa? Kata gurunya. Gurunya kata siapa? Kata gurunya. Sampai ke kata Rasulullah. Gitu kan? Nggak bisa kita membuka cabang baru, nggak bisa. Kita mesti mengikut ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Makanya mesti berpikir kita gunakan dan belajar, mesti belajar. Ya. Soal begitu juga, belajar juga kadang-kadang kurang, maka kita tambah lagi dengan soal, kita bertanya. Jadi kalau ada yang terbersih di hati kita yang tidak terpecahkan dengan kita berpikir, timbul was-was atau timbul pertanyaan tentang Allah, tentang ini, tentang ini, yang mana yang benar, yang mana itu, dengan belajar kita belum ahlinya belajar. Kita kan belajarnya di majelis taklim, dengerin. Nggak bisa belajar di rumah. Ntar sampai di rumah lihat buku ini, udah nggak ngomong lagi di buku. Di sini masih ngomong di bukunya. Nanti sampai rumah bukunya udah mati dah. Jadi maka perlu bertanya lagi. Jadi kalau kita misalnya di rumah kita timbul yang bukan di majelis, kan masih bisa tanya di majelis. Maka simpan pertanyaan yang timbul di hati kita, ntar ketemu kita tanya lagi. Itu perlu bertanya, jangan disimpan. Nanti akan bertumpuk dengan masalah-masalah yang baru, khususnya tentang tauhid, tentang akidah. Kalau timbul gitu ya, apalagi zaman sekarang ini semuanya bisa mengutarakan pendapatnya dengan katanya masuk ke kita apa segala macam, jangan sampai kita goyah dengan akidah tersebut ya. Maka mesti bertanya. Jadi jangan kita terima tuh masukan-masukan orang yang begitu aja pada umumnya itu yang tidak bertanggung jawab, jangan langsung kita serap ke hati kita, tahan dulu, taruh di luar, habis itu kita tanya, baru kita yakin, baru kita simpan. Jadi wasu'al min ulama'il akhirah, maka perlu. Jadi perlu berpikir, perlu berta'allum, belajar, dan perlu bertanya. Ya, bertanya kepada siapa? Kepada ulama akhirat. Jadi ulama ada Imam Ghazali, ulama ada dua, ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama ada dua. Ada ulama yang menuntut kita ke jalan akhirat, ada ulama yang tidak. Ulama dunia. Nah, jadi ini
ulama akhirat yang kita cari. Kita tahu tanda-tandanya, kita tahu, kita lihat di sekitar kita ya. Adillah turuq atorik ya, adillah atorik. Mereka lah penuntun jalan. Ulama akhirat ini dia penuntun jalan. Dia udah nyampe duluan, dia balik lagi, ayo sini gitu. Padahal sebenarnya dia udah dia jalan sendiri gitu, udah tinggalin orang kesian, balik lagi. Ayo sini, Anda udah ngerti nih, ayo. Kalau ditinggal orang dia sendiri udah selamat, dia udah ngerti jalan kemana ujungnya, udah ngerti, udah nyampe ke ujung, udah kelihatan dari semuanya. Tapi dia kalau udah luar ntar yang lain kocar kacir, balik lagi. Ayo sini. Menuntun jalan supaya orang tertuntun, ya kan? Dituntun supaya selamat di dunianya, selamat di akhiratnya. Surujul ummah, mereka lah cahayanya umat. Jadi orang jalan kalau gelap, mata buta, gimana coba jalan? Nah, nggak bisa, ngeraba, nggak tahu nyampe apa enggak. Tandung sini, jalan masih jauh, ya kan? Maka perlu cahaya. Cahayanya itu mereka lah, katanya. Mereka surujul ummah, para ulama akhirat inilah cahayanya umat, sehingga terang ikut. Jadi orang lain ikut di mereka, ikut cahayanya di dia, cahayanya di mereka. Yang lain ngikut supaya terang jalannya. Jangan jauh-jauh berarti. Kalau yang megang lampu cuma satu, ya kan? Jangan jauh-jauh sama orang yang megang lampu itu. Nanti kalau di kejauhan gelap lagi tuh sana jauh. Yang dekatnya cuma yang pas terangnya aja, pas dekat lampu. Nanti bawa lentera, bawa lampu. Kalau udah ketemu kita orang yang bawa lampu, kita jangan jauh-jauh. Terus tempel sampai kita dituntun sampai ke tujuan. Kalau jauh nanti mana lagi yang punya lampu, ya kan? Rujul ummah, wa qadatil a'immah, mereka penuntun daripada imam-imam. Wal istifadah minhum, maka kita perlu mengambil faedah dari mereka. Ya. Kata-katanya kita perhatikan gitu kan, apa gitu istifadah. Jadi gerak-gerik mereka bisa menjadi contoh buat kita. Ya. Guru kita perhatikan banget itu. Kita guru kita yang pasang. Tuh, apa? Kita perhatikan banget. Semuanya sunnah. Kalau pernah datang ke majelis masjid nggak pakai imamah. Imamah kan sunnah. Besok sampai masjid baru pakai. Mau duduk baru pakai. Di sana mah kalau rumah besar gitu, nggak boleh nggak pakai imamah, ya kan? Rupanya mau ngasih tahu, pakai imamahnya masih berdiri gitu sebelum duduk pakai imamah, baru duduk. Mau ngasih tahu bahwasanya sunnah pakai imamah itu berdiri. Jadi kalau kita mau pakai imamah itu jangan dalam posisi duduk. Kalau pakai imamah itu posisinya berdiri. Jadi semua gerak-geriknya ilmu. Doanya kita perhatiin, cara tangan doanya, semua, cara duduknya, bersilanya, semuanya kita perhatiin. Jadi kalau ada ulama seperti itu, katanya kita istifadah, kita ambil, kita perhatikan kata-katanya, ya kan, isyarat-isyaratnya. Jadi kadang ada isyarat-isyarat itu yang tidak kan ada yang nggak semuanya boleh gamblang, artinya ada yang pakai isyarat. Jadi isyarat itu mesti kita perhatikan, kode-kode gitu, kode-kode. Jadi nggak semuanya boleh kita utarakan secara begitu, secara nyata gitu, semuanya gitu maksudnya. Ada yang begitu, ada yang enggak gitu kan. Jadi yang paham beruntung dia dapat, yang enggak paham, yang lewat aja ya kelewat dia faedah. Jadi jangan sampai kelewat. Istifadah minhum. Kemudian kalau wastihda doa as-salih minhum di taufik. Terus minta juga jangan lupa, kan kita dapat faedah ilmu dari mereka, begitu juga kita minta doa dari mereka. Ya, minta tolong didoakan. Kita kan menempuh jalan, orang dengan gampang bisa sampai, kita nyampe apa enggak gitu. Minta doa sama mereka supaya setiap ketemu atau setiap ada kesempatan kita minta doain gitu kan. Minhum li taufik, supaya dapat taufik, supaya mudah ya, taufik supaya mempermudah ibadah kita. Taufik ini kan
khalqu qudrati ta'ah fil 'abdi. Arti taufik itu adalah Allah menciptakan kemampuan orang untuk bertaat, untuk melakukan ketaatan, itu namanya taufik. Kalau dikasih taufik berarti orang mudah untuk taat. Tapi kalau nggak ada taufik nggak bisa. Ya, makanya taufik ini maha aziz, jarang langka. Kalau orang udah punya taufik, ringan tuh ibadahnya. Tapi kalau nggak punya taufik, nggak dapat. Minta doa supaya Allah kasih taufik sama kita gitu kan kepada mereka. Wali'anah ila ayaqta'ah, minta doa supaya Allah bantu supaya kita bisa melampaui jalan yang kita mesti tempuh ini. Bitaufikillah subhanahu. Fayahsul, maka kalau dengan begitu akan dapatlah bagi dia dengan tadi itu belajar, berpikir, minta doa segala macam itu. Dengan begitu hasilnya dari dia menuntaskan tahapan ini, fayahsul lahu ilmul yaqin bil ghaib. Akan timbul di dia ilmu yakin, keyakinan bil ghaib. Inilah hasil yang akan dia dapat kalau dia sudah menuntaskan tahapan ini. Untuk dia bawa ke tahapan yang berikutnya lagi ya. Karena ini ya, fayahsul lahu ilmul yaqin bil ghaibi titik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma'al kutri mutawadzakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil ya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون ولا تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في دينه الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله بالأمر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.